Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pejuang-juang. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian semua ya teman-teman. Mantap jiwa ya tanpa terkecuali. Nah, dan jangan lupa ya kawan-kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani pagi Anda memantau market di mana arahnya sudah hijau royo-royo ya teman-teman di kala pengumuman The Fed sudah keluar ya. Di sini untuk Bitcoin sendiri mengalami kenaikan yang cukup lumayan yaitu 5,72% teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat untuk Bitcoinnya sendiri semalam itu sempat naik lumayan tinggi sampai ke 23 ribuan ya teman-teman untuk semalam setelah hasil pengumuman dari The Fed ya. Terus sekarang sudah di area 22.700-an gitu teman-teman. Mudah-mudahan dia mampu naik ke 24 ribuan dan menembus ke area 25 ribuan gitu ya teman-teman, karena memang hasil dari The Fed sesuai dengan perkiraan dari kita semua gitu teman-teman, dimana kalau kita lihat The Fed sini ya menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin untuk mengalahkan inflasinya teman-teman ya. Dan di sini untuk perkiraan yang kenaikan sampai 100 basis poin atau 1% itu enggak jadi teman-teman. Jadi kenaikannya cukup di 75 basis poin ya. Mantap jiwa, walaupun cukup tinggi juga gitu teman-teman. Dan di sini dalam pengumuman baru-baru ini The Fed atau Federal Reserve menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin untuk memerangi inflasinya. Untuk meringati beban ekonomi dan status keuangan rakyat, keputusan untuk menaikkan suku bunga diikuti oleh inflasi yang menghanguskan ya. Pilihan tersebut mengajukan upaya sungguh-sungguh The Fed untuk memerangi peningkatan inflasi yang menyentuh 9,1%, tertinggi yang pernah tercatat dalam 40 tahun terakhir ini teman-teman. Nah, jadi kan sebelum pengumuman daripada The Fed itu kan ada sekali ya prediksi-prediksi perihal kenaikan suku bunga, yaitu antara 75 sampai 100 basis poin ya, karena melihat dari inflasinya yang naik ya cukup signifikan gitu dari 8,6 menjadi 9,1. Cuman di sini dari jempol Powell atau Jerome Powell ya, dia hanya menaikkan 75 basis poin. Nah, sebenarnya kalau inflasinya itu di bawah 9,1%, maka kenaikan daripada suku bunga itu hanya sekitar 50 basis poin teman-teman. Cuman di sini untuk melihat kenaikan CPI-nya terlalu besar, bisa dikatakan seperti itu, maka untuk suku bunganya sendiri itu naik sekitar 75 basis poin ya teman-teman. Dan di sini pada pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal pada hari Rabu, Bank Sentral membuat pengumuman suku bunga Amerika Serikat sekarang berada di antara 2,25% dan 2,5% setelah kenaikan 0,75% ya, yang merupakan level tertinggi sejak dimulainya epidemi COVID-19 gitu teman-teman ya. Nah, jadi di sini keputusan daripada The Fed untuk menaikkan inflasi yang melonjak gitu ya, untuk menekan maksudnya bukan menaikkan ya. Ya mau nggak mau ya daripada The Fed sendiri untuk menekan inflasinya ya, salah satu yang digunakan senjata daripada The Fed itu ya dengan cara menaikkan suku bunga gitu teman-teman ya, dengan alih-alih berharap bisa menekan inflasinya seperti itu. Dan di sini untuk kenaikan 75 basis point ini sudah dilakukan sebanyak 2 kali ya, yaitu di bulan kemarin dan di bulan ini gitu teman-teman. Sebelum kenaikan 0,75 basis point ya sempat dinaikkan juga di area 0,25 basis point seperti itu teman-teman. Dan sekarang dengan kenaikan ini mudah-mudahan sih inflasi di bulan depan ini bisa turun gitu ya. Dan di sini Receiver membuat keputusan setelah Amerika Serikat melaporkan bahwa indeks harga konsumen meningkat sebesar 9,1% pada bulan Juni, yang merupakan level tertinggi dalam 40 tahun terakhir ya. Meskipun Bank Sentral berupaya selama berbulan-bulan untuk mengendalikan kenaikan harga dengan menekan suku bunga gitu teman-teman. Dan di sini beberapa kontributor utama terhadap melonjaknya inflasi adalah tempat tinggal, harga pangan dan bensin, karena semakin banyak orang Amerika menyuarakan keprihatinan mereka tentang kenaikan biaya. The Fed telah mengambil
Terbarunya jejak pendapat CNBC baru-baru ini menemukan bahwa 96% orang khawatir tentang kenaikan harga makanan, gas, dan perumahan. Kenaikan suku bunga yang diharapkan seperti yang dispekulasikan oleh Bank Sentral adalah 100 basis poin gitu teman-teman. Tapi di sini dinaikkan sebesar 0,75 basis poin ya. Nah, di sini dampak daripada inflasi yaitu harga pangan, ya bensin, pokoknya harga-harga makanan pokok dan sebagainya ya, perumahan pokoknya itu melonjak ya teman-teman ya, melonjak naik gitu teman-teman, karena CPI-nya juga ikut naik. Nah, di sini dengan harga kenaikan itu tapi dengan pemasukan yang sama atau bahkan lebih rendah, maka dari itu memiculah terjadi inflasi. Nah, untuk mencegah terjadinya inflasi tersebut, maka dari itu The Fed itu menekan suku bunga gitu teman-teman ya, biar lebih rendah lagi seperti itu untuk CPI-nya dan menghindari terjadinya resesi. Tapi di sini Amerika sendiri mengaklaim bahwasanya resesi itu nggak akan terjadi di Amerika Serikat, yaitu nggak akan terjadi resesi. Itu hanya untuk menenangkan sebuah pasar ya teman-teman, agar tidak panik dan panik sell sebagainya kayak gitu teman-teman ya. Jadi dipertenang dulu. Nah, ketika ini nanti dengan kenaikan 0,75 basis point itu nggak bisa nekan inflasi ya, mau nggak mau pasti di kenaikan suku bunga berikutnya bisa mencapai 100 basis point. Cuman di sini kita bisa ngambil nih sebelum terjadinya kenaikan suku bunga lagi ya kan, karena di bulan Agustus kayaknya nggak akan ada kenaikan gitu untuk suku bunga. Maka dari itu kita bisa memanfaatkan momen tersebut ya untuk mengambil posisi lah ya, mengambil cuan-cuan sedikit-sedikit di aset cryptocurrency kayak gitu teman-teman ya. Dan yang kemarin semalam sempat menunggu hasil daripada The Fed ya, karena jam 1 malam untuk Bitcoin-nya itu sendiri masih di area 21 ribuan teman-teman, dan di pagi hari ini sudah di area 22.700-an ya, sempat naik ke area 23 ribuan gitu teman-teman. Nah, jika kalian semalam nunggu hasil daripada The Fed ya, kemungkinan hari ini sudah cuan ya, kalian bangun tidur sudah cuan ya, seperti itu. Dan di sini beberapa kontributor utama terhadap melonjaknya inflasi adalah tempat tinggal, harga pangan. Ya, ini sudah kita bahas tadi, dan di sini inflasi jelas mengejutkan, kenaikan selama setahun terakhir. Dan kejutan lebih lanjut bisa terjadi. Bank sentral akan mempertimbangkan kenaikan bahkan lebih besar jika perlukan di masa depan, kata Ketua Federal Reserve Jerome Powell ya. Nah, jadi kalau sampai 0,75 basis point ini nggak bisa menekan atau menurunkan inflasi, ya mau nggak mau The Fed ini bisa lebih besar lagi untuk menaikkan suku bunganya seperti itu. Dan ketika suku bunga dinaikkan secara gila-gilaan, secara besar-besaran, otomatis orang-orang untuk melakukan peminjaman ya kan, untuk membeli rumah dan sebagainya itu akan tertunda ya, karena mereka nggak mau dong dengan pinjam dengan bunga yang besar kayak gitu teman-teman. Maka dari itu ya mudah-mudahan sih dengan cara ini bisa menurunkan inflasinya gitu teman-teman, ketika ada kenaikan 0,75 basis point ya. Dan di sini pemerintahan juga memperingatkan resesi yang akan segera datang yang dapat segera menghambat pasar global. Keputusan The Fed juga mengikuti langkah untuk mengatasi kemungkinan resesi ya. Seperti yang diharapkan, pasar kripto global menunjukkan hasil positif dari berita tersebut pada saat penulisan Bitcoin dan Ethereum masing-masing naik antara 8,87% dan 16,12% ya ini teman-teman ya, semalam setelah pengumuman daripada The Fed ya teman-teman. Untuk kenaikannya sendiri, Bitcoin-nya di 8,87% dan di sini untuk Ethereum-nya di area 16,17% gitu teman-teman. Karena di sini untuk Ethereum masih ada ya bisa dikatakan jenjang berikutnya ya, karena masih ada event kayak gitu teman-teman. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi langkah yang baik ya dengan market yang seperti ini tuh ya teman-teman. Dan saya ucapkan selamat buat kalian yang mungkin sudah cuan gitu ya. Mungkin ini dulu perihal The Fed, semoga bermanfaat. Salam cuan.